Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para habaib, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, khusus Shahidul Bait Habib Umar dan Habib Ahmad bin Harun Al-Khatri, serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal Rasulullah dan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, di mana pada kesempatan ini kita sampai di dalam bab tentang keistimewaan kota Madinah. Mana dikatakan wa ba'd fa innal inayata bil madinati syarifati muta'ajjilatun wa ri'ayatu li ta'zimi hurmatiha li kulli khairin mutazamminatun wal wasilatu binashri syarfiha syafi'atun wal fadilata li ashtati ma'ahidiha jami'atun li'annaha tabat dhatil hujratil mufaddalah wa darul hijratil mukammilah wa haramun nubuwatil musharraf bil ayatil munazzala wal masjidil ladzi tushaddu ilayhi ar-rihal al-murqilah. Dikatakan di sini bahwa perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Madinah yang mulia itu muta'ajjil. Allah memperhatikan secara khusus terhadap kota Madinah. Sebab perhatian Allah menjamin terhadap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehormatannya. Dan kemuliaan kota Madinah itu memberi syafaat. Jadi memberi syafaat. Orang mukmin pasti cinta kota Madinah, dan hanya orang munafik itu yang tidak suka terhadap kota Madinah. Sampai-sampai nanti di akhir zaman ketika Dajjal itu datang, itu Madinah dehen. Itu melemparkan tiap orang-orang yang munafik. Kalau sekarang masih ada, bahkan di zaman Nabi orang-orang munafik masih ada. Tapi di sini untuk yang meninggal dunia itu tidak mungkin ada orang dikubur di situ. Kalaupun ada orang munafik dikubur di situ, maka nanti akan terlemparkan.
Sehingga dikatakan pernah ada suatu kejadian diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki bahwa ada orang meninggal dunia. Kebetulan dia di Amerika atau di Eropa gitu. Meninggal dunia, akhirnya dikubur di sana. Di mana? Enggak, di Eropa. Subhanallah, suatu saat anaknya ini pergi haji atau umrah. Tahu-tahu dia melihat kain saat dia lewat atau berjalan di situ, pakaian yang digunakan sebagai kafan ayahnya. Ini kain nggak ada di Makkah, ini kain nggak ada di Madinah. Akhirnya dia tangkap, ini kain dapat dari mana? Kaget. Akhirnya diusut, ternyata ini orang adalah penggali kuburan, pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan ada aja. Akhirnya ditanya, iya saya. Kok bisa? Ini kan milik ayah saya. Akhirnya digali, saya gali di sini, digali bener. Ternyata itu adalah kafan ayahnya. Dia kaget, kok bisa ayahnya ada di situ. Jadi dikubur di Eropa, namun karena amal solehnya dia diantarkan ke kota Madinah. Dan banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian-kejadian semacam ini, ada orang setelah digali ternyata ditukar itu. Ada orang yang mukanya menghitam kayak gosong, gara-gara banyak dosa. Setelah digali di Eropa, ditukar. Jadi diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang, bahkan ada Syekh Ibnul Humam itu di Mesir. Di Mesir itu ada kuburan disebut dengan Mujawiyin. Itu kuburan orang-orang saleh. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibrahim Al-Bajuri, banyak para imam-imam besar itu dikubur di situ. Suatu saat Ibnu Humam ini lagi baca Quran, sampai di dalam firman Allah menerangkan tentang orang-orang yang celaka, asyaqi. Maka dijawab dari dalam kuburan itu, nggak ada di sini orang yang celaka. Yang dikubur di sini semua orangnya, sehingga dia berwasiat, kalau saya meninggal kubur di sini. Akhirnya Ibnu Humam dikubur di sini. Dikubur maka Mujawirin, artinya Mujawirin itu tetangga, orang yang bertetangga satu sama lain. Bertetangga dengan orang soleh, maka itu bisa memberi syafaat. Kita punya tetangga yang dermawan aja enak, ya kan? Ya, tetangga suka ngasih kopi orang. Mas mendingan ada tempat nongkrong, ya kan? Daripada tetangga tiap hari tutup pintu udah nggak kenal kanan kiri sampai mati. Baru dia nasihat, saya meninggalkan kainnya. Itu gimana orang-orang soleh? Tidak begitu. Wal fadilah di asyad ma'ahidiha jami'ah. Keutamaannya di tempat-tempatnya itu memiliki bermacam-macam keutamaan. Li'annaha qabadatil hujratul muqabbal. Karena itu merupakan kota yang memiliki hujrah atau memiliki kamar yang utama dan merupakan tempat hijrahnya yang menyempurnakan. Haramnya Nabi Muhammad SAW dan tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tusyaddu rihal illa fi thalath mawadhi. Janganlah kalian berusaha untuk mengunjungi tempat kecuali 3 tempat. Di mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sehingga atas dasar ini sebagian daripada saudara kita kaum muslimin menganggap pergi ke tempat lain dengan tujuan-tujuan yang macam itu nggak boleh. Misalnya ke kuburan, ziarah, ngapain pakai ziarah? Bahkan ziarah Nabi katanya nggak boleh. Jangan konyol banget gitu ya. Ini gak mulia, ini tempat Madinah mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, siapa yang mengunjungi?
Wal bu'at allati tahbutul amlak 'alaiha, merupakan tempat di mana para malaikat banyak datang. Wal madinah allati ya'ruzul iman ilaiha. Madinah itu tempat di mana iman memasukinya, sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Jadi iman masuk atau biawak masuk ke dalam lubangnya. Wal mashhad alladhi tafuhu arwah najd min thiyabi zairihi wal mawrid alladhi la turwa min asy-syauq ghullat waridi. Utama Madinah, tempat yang menghembuskan semerbak orang-orang yang berziarah. Orang kalau mau berziarah kepada Nabi ini kan, Masya Allah, kita kalau pergi umrah dalam orang Indonesia, orang yang tadinya cuma pakai celana pendek, sampai Madinah pakai gamis. Beli gamis dia, iya kan? Ya. Pulang-pulang pakai gamis, pakai ini. Apalagi mau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat di mana orang yang datang tidak akan pernah puas untuk mengungkapkan kerinduannya. Itu unta. Dulu orang-orang itu kan naik unta. Kalau dari haji dari Makkah menuju Madinah, itu kalau sudah mendekati pintu gerbang kota Madinah, itu unta semakin kencang. Unta-unta itu dulu semakin cepat untuk sampai ke kota Madinah. Fahazza syauq, diceritakan itu di dalam Maulid Tiba. Ar-Rakadi, mereka orang-orang yang mengendarai unta itu semakin, untanya pun sampai meneteskan air mata. Jadi unta-unta itu kalau udah masuk kota Madinah semakin kencang, padahal menempuh perjalanan kan jauh, capek, seharusnya kan semakin lemes. Ini enggak, semakin kencang, sambil lenggak-lenggok dari girannya dan meneteskan air mata. Itu unta. Gimana manusia? Wal ursa allati khassahu Allah Ta'ala bin Nabi al-Athhar wal hurmah allati fiha ar-rawdah al-muqaddasah bainal qabri wal minbar. Tempat di mana Allah memberikan keistimewaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan di situ rawdah yang ada di antara kuburan dan mimbar Nabi Muhammad. Beliau pernah mengatakan, ma baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu ada rawdah. Nah sekarang kita kalau masuk itu rawdah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah. Bisa nikmatnya tinggal di rawdah. Meskipun 10 menit. Karena sekarang dibatasi 10 menit. Kalau sudah start pakai aplikasi, gara-gara Android semuanya pakai aplikasi. Tapi gak enak daripada dulu kita desak-desakan. Sekarang kita ngantri panas-panas kadang. Ngantri dulu, baru apa namanya masuk satu-satu. Itu dulu 10 menit sholat, doa apa, mau doa apa 10 menit, doa sapu jaga. Ada orang yang bingung itu kadang nyampe belum sholat, belum doa, sibuk selfie. Itu apa namanya? Dan saya lihat, lagi-lagi orang Indonesia. Jangankan lagi bawa kadang selfie. Lagi saat ini, inna sofa wal marbata lagi bawa. Dia tahu orang yang biasa selfie itu orang nggak percaya diri. Jadi memaksa orang lain mengakui eksistensinya. Di dalam ilmu psikologi begitu. Makanya sekarang ini kalau ada ulama datang untuk orang datang, yang lebih diutamakan itu bukan melihat akhlaknya ulama itu, bukan kalam-kalam hikmahnya yang dipakai. Yang paling dipikirin kapan bisa selfie, kapan bisa foto. Mikirannya foto dulu. Masya Allah, foto, la ilaha illallah. Wa turbah allati samat bis
بساكنها على الآفاق وفضل ارتقاء الأرض على الإطلاق فهي كماكي. Menerangkan tentang Madinah. جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها. Semua ulama memastikan, menetapkan bahwa sebaik-baiknya bumi yang ada di muka bumi ini adalah tempat di mana zatnya Nabi Muhammad ada. Jadi nggak dibandingkan dengan apapun. Wa na'am laqad sadaqu bisakiniha 'alat kan nafsihi zaka ma'waha. Sama. Rumah itu tergantung tuan rumahnya. Rumahnya megah, bagus, tapi pemiliknya berat, bosan, hatinya sempit, maka rumah itu nggak luas, sempit juga. Tapi rumah yang sempit, ya di dalam gang sempit, tapi masya Allah menyambut tiap orang yang datang, menghargai tiap orang yang datang. Orang yang datang betah, maka rumah itu terasa indah. Begitu pula tempat seperti sebuah jiwa. Badan ini, badan, jasad. Ada orang biasa-biasa, kagak tampan, orang yang biasa, tapi mengasyikkan. Kita kumpul bersamanya, menyenangkan, tidak bosan bersamanya. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini meskipun nggak istimewa, sama juga. Kalau Nabi Muhammad bertempat di bumi itu, maka menjadi bersih, menjadi mulia tempat tersebut. Berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Qadi Iyad ini pengarang kitab yang namanya Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Qadiyat ini berasal dari Maroko, dari Marokis namanya. Tempatnya itu Marokis di Maroko. Faqala al-Qadiyat rahimahullah ta'ala wa jadirun li muwatina umirat bil wahyi wat tanzil wa taraddadat fiha Jibril wa Mika'il wa arajat minha al-malaikatu war ruh wa dhajjat أرصافها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسول الله ما انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض حبوبها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض المسجد المصطفى ترابها أن تعظم أرصافها. Jadi selayaknya bagi mereka yang tinggal di tempat di mana wahyu turun, malaikat Jibril dan malaikat Mika'il mondar-mandir di situ. Malaikat naik dari tempat tersebut, naik dan turun. Serta mereka para malaikat senantiasa mengagungkan Allah dengan tasbih dan taqdis, pujian Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana di situ ada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ tersebarnya agama Allah dan tersebarnya sunnah Rasulullah. Di situ pula terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari. Di situ masjid, tempat-tempat sujud dan sholat. Begitu pula tempat-tempat yang memiliki kebaikan dan cahaya, mukjizat, serta tempat ibadahnya kaum muslimin dan tumpuan perasaan mereka, maka sangat layak untuk mengagungkan. Wa tutanassamu nafahatuha, dan menikmati
anugerah semerbak yang wangi di dalamnya. Ini orang yang tinggal di kota Madinah. Wa tuqabbilu rubuha wa yudratuha, dan sangat layak wa tuqabbil untuk mencium gedung-gedungnya dan tanah-tanahnya, sangat layak untuk mengagungkan kota Madinah. Itu dulu Imam Subki ketika pergi ke Dimashq dan pergi ke Nawawi, tempat Imam Nawawi dikubur. Beliau mencium semua yang ada di situ, sampai masjidnya Imam Nawawi dia jilatin semuanya.